Halo, saya Deda Novani Bema, saya dari kelas K semester 5. Saya akan menjelaskan materi strategi pembelajaran PAK tentang strategi penyampaian, pengelolaan, dan questioning atau bertanya. Yang pertama, strategi penyampaian pembelajaran. Nah, di sini strategi penyampaian mengacu kepada cara-cara yang dipakai menampilkan pembelajaran kepada peserta didik dan sekaligus untuk menerima serta merespon masukan-masukan dari peserta didik. Nah, menurut Degen, secara lengkap ada 4 komponen yang perlu diperhatikan dalam mendeskripsikan strategi penyampaian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu media pembelajaran. Nah, dalam media pembelajaran ada 5 cara untuk mengklarifikasikan media pengajaran untuk keperluan mempreskripsikan strategi penyampaian itu ada 5 bagian juga. Yang pertama itu tingkat kecermatan representasi, yang kedua tingkat interaktif yang ditimbulkan, yang ketiga tingkat kemampuan khusus yang dimiliki, 4 tingkat motivasional yang mampu ditimbulkan, yang kelima tingkat biaya yang diperlukan. Bagian B itu interaksi peserta didik dengan media. Nah, bentuk interaksi antara peserta didik dengan media merupakan komponen penting kedua untuk mengekspresikan strategi penyampaian. Yang ketiga atau yang C, bentuk belajar mengajar. Dalam pembelajaran dapat kita lakukan dalam berbagai bentuk ataupun cara. Nah, dalam kegiatan pembelajaran guru harus memiliki kiat maupun seni yang memadukan antara bentuk pembelajaran dan media yang digunakan sehingga mampu menciptakan proses pembelajaran yang harmonis. Nah, D itu pengelolaan variabel dalam pembelajaran. Nah, menurut Dukin dan Bidle, proses pembelajaran berada dalam 4 variabel interaksi, yaitu yang pertama variabel pertanda berupa pendidik, yang kedua variabel konteks berupa peserta didik, variabel yang ketiga variabel proses berupa proses kegiatan pembelajaran, yang keempat variabel produk berupa perkembangan peserta didik baik. Ada 4 juga macam pengelolaan pembelajaran, yaitu pengelolaan siswa, pengelolaan guru, pengelolaan pembelajaran, dan pengelolaan lingkungan sekolah. Yang kedua, strategi pengelolaan pembelajaran. Nah, di dalam pengelolaan berkaitan dengan penetapan kapan suatu strategi atau komponen strategi tepat dipakai dalam situasi pembelajaran, yang paling tidak ada 4 hal yang menjadi urusan strategi pengelolaan. Yang pertama itu penjadwalan penggunaan strategi pembelajaran. Yang kedua pembuatan catatan kemajuan belajar siswa. Yang ketiga pengelolaan motivasional. Yang keempat kontrol belajar. Nah, pengaruh karakteristik siswa dalam menetapkan strategi pembelajaran yang paling berpengaruh dalam penetapan strategi pengelolaan adalah karakteristik siswa. Karakteristik siswa juga harus mempertimbangkan pokok dalam pengelolaan strategi. Yang berikut tahap pengelolaan pembelajaran. Tahap-tahap pengelolaan pembelajaran terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, perencanaan. Tahap perencanaan itu meliputi beberapa bagian juga. Yang kedua pengorganisasian atau tahap pengorganisasian meliputi beberapa bagian. Yang ketiga pengarahan, tahap pengarahan meliputi beberapa bagian. Yang keempat pengawasan, tahap pengawasan meliputi beberapa bagian juga. Yang berikut tujuan dan fungsi pengelolaan pembelajaran. Tujuan pengelolaan pembelajaran adalah untuk menciptakan proses belajar mengajar yang dengan mudah direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan, yang dikendalikan dengan baik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, ikut fungsi pengelolaan pembelajaran yaitu yang pertama merencanakan tujuan belajar, yang kedua mengorganisasikan sebagai sumber belajar untuk mewujudkan tujuan belajar. C. Memimpin,
yang meliputi motivasi, mendorong, dan menstimulasi siswa. Yang berikut itu mengawasi segala sesuatu apa yang sudah berfungsi sebagaimana mestinya atau belum. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan pembelajaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum. Yang kedua, gedung atau sarana kelas atau sekolah. Yang ketiga, guru. Yang keempat, murid. Yang kelima, dinamika kelas. Yang keenam, lingkungan sekitar. Yang berikut, strategi bertanya. Di dalam strategi bertanya, keterampilan bertanya bagi seseorang guru merupakan keterampilan yang sangat penting untuk dikuasai. Nah, guru bertanya, siswa menjawab, atau siswa bertanya, guru juga menjawab. Tujuan yang akan dicapai dari model pembelajaran bertanya antara lain. Yang pertama itu untuk mengecek dan mengetahui sampai sejauh mana mata pelajaran yang dikuasai oleh siswa. Yang kedua, untuk merangsang siswa berpikir. Yang ketiga, memberi kesempatan pada siswa untuk mengajukan masalah yang belum dipahami. Yang keempat, memotivasi siswa untuk menimbulkan sikap kompetensi dalam belajar. Yang kelima, melatih murid untuk berpikir dan berbicara secara sistematis berdasarkan pemikiran orisinal. Nah, di dalam pembelajaran terbuka atau sering dikenal dengan istilah open-ended, merupakan proses pembelajaran yang dalamnya tujuan dan keinginan individu atau siswa dibangun dan dicapai secara terbuka. Yang pertama itu proses terbuka. Yang dimaksud adalah tipe soal yang diberikan mempunyai banyak cara atau solusi penyelesaian yang benar. Yang kedua, hasil akhir yang terbuka. Maksudnya tipe soal yang diberikan mempunyai jawaban yang lebih dari satu jawaban. Yang ketiga, cara mengembangkan lanjutannya terbuka, yaitu ketika siswa telah menyelesaikan masalahnya, mereka dapat mengembangkan masalah baru berdasarkan soal yang diberikan. Tujuan atau keunggulan dari model pembelajaran Queen's-Ting type open-ended problems antara lain. Itu yang pertama, siswa partisipasi lebih efektif dalam pembelajaran yang sering mengekspresikan idenya. Yang kedua, siswa memiliki kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan secara komprehensif. Yang ketiga, siswa dengan kemampuan rendah dapat merespon permasalahan dengan cara efektif sendiri. Yang keempat, siswa secara intrinsik termotivasi memberikan bukti atau penjelasan. Yang kelima, siswa memiliki pengalaman banyak untuk menemukan suatu dalam menjawab permasalahan. Nah, ada juga kelemahan dari model pembelajaran questioning type open-ended problems antara lain. Itu yang pertama, membuat dan menyiapkan masalah yang bermakna bagi siswa bukanlah pekerjaan yang mudah. Yang kedua, mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami siswa sangat sulit sehingga banyak yang sangat mengalami kesulitan bagaimana merespon permasalahan yang diberikan. Ketiga, siswa dengan kemampuan tinggi bisa merasa ragu atau mencemaskan jawaban mereka. Yang keempat, mungkin ada sebagian siswa merasa bahwa kegiatan belajar mereka tidak menyenangkan karena kesulitan yang dihadapi. Terima kasih.